Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seorang ayah itu juga dituntut berbuat baik kepada anaknya, sebagaimana seorang anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Disebutkan Ani bin Umar dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan, innama sammahumullahu abraran. Jadi dalam Al-Quran itu ada sebutan orang-orang baik itu namanya abrar. Dalam surat apa? Al-Infitar. Abrar. Abrar itu apa? Orang-orang yang baik-baik itu. Al-abrar. Lafi na'im. Allah akan berikan kepada mereka kenikmatan demi kenikmatan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jangan dikira kenikmatan yang Allah karuniakan kepada orang baik itu cuma di akhirat tok, enggak. Tapi apa? Dunia sampai akhirat. Jadi orang baik itu hidupnya mesti nyaman. Jangan punya suudzon, jangan ada iri dan dengki, jangan sombong, jangan melakukan dosa, yang taat kepada Allah, jauhi semua larangan Allah. Jaminan pasti baik, pasti bahagia dunia sampai akhirat. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu akan Allah hidupkan mereka di dalam kenikmatan, kebahagiaan. Sementara sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang jahat, fujjar. Fujjar itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keburukan, itu namanya fujjar. Allah firmankan, wa innal fujjara lafi jahim. Jahim apa? Neraka. Dan Ibnul Qayyim pun mengatakan, jangan dikira neraka yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang fujjar itu cuma di akhirat, tapi juga neraka apa? Dunia. Maka jangan gampang tertipu dengan penampilan luar. Ada yang keluarnya nampaknya bahagia, luarnya nampaknya santai, tenang, tidak ada kurang suatu apapun, tapi atine nelongso. Maka kelihatan luarnya mereka baik, tapi hatinya apa? Tidak bahagia. Sementara kebahagiaan itu sumber awalnya mana? Hati. Les atine sumpek wis talah. Tekonang manten suguhane enak ya pancet sumpek. Kalau hatinya sudah tidak bahagia, wis talah, apapun yang ada di hadapannya berupa kenikmatan tidak akan terasa. Betul apa? Betul apa tidak? Maka nomor satu yang diperbaiki apanya dulu? Hatinya, supaya apapun yang terjadi tetap bahagia. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Nah sudah. Maka di dalam Al-Quran ada sebutan al-abrar. Artinya apa? Orang-orang yang baik. Nah, disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar, kenapa sih mereka itu di dalam Al-Quran oleh Allah diberi sebutan abrar? Orang-orang yang baik. Apa sebabnya? Kenapa mereka disebut dengan al-abrar? Innama sammahumullahu abraran li'annahum barru al-aba wal-abna. Karena mereka punya ciri khas dua. Ada dua ciri mereka sampai mereka mendapatkan gelar al-abrar. Orang-orang yang baik. Nomor satu, li'annahum barru al. Ketika mereka jadi anak. Ketika mereka jadi apa? Anak. Baiknya sama orang tuanya luar biasa. Itu nomor satu. Ketika mereka menjadi anak, kebaikan mereka kepada orang tuanya itu sangat luar biasa. Ciri yang kedua, wabarru al-abna. Ketika mereka menjadi orang tua, mereka menjadi orang tua yang sangat baik kepada siapa? Anaknya. Jadi ketika jadi anak baik kepada orang tua, ketika jadi orang tua mereka baik kepada anaknya. Sehingga kebaikan itu melekat pada sifat mereka. Maka oleh Allah mereka disebut al-abrar. Orang-orang yang baik. Baik kepada orang tua, baik pula kepada anak. Nah lebih beruntung lagi. Anak sudah punya, orang tua masih lengkap. Beruntung apa enggak? Nah, beruntung. Jadi kedua sifat ini bisa kita lakukan. Kita tetap baik kepada orang tua kita. Dan kita tetap baik kepada siapa?
anak-anak kita. Ada sebagian di antara orang tua kita itu Bu, gak butuh duit. Karena secara ekonomi sudah bagus. Tapi ketika sama anaknya dikasih, itu tetap seneng. Bukan karena jumlah uangnya, tapi ngelihat apa? Ya Allah, seperhatian itu anakku sama aku. Nah itu, maka panjenengan kalau punya rezeki, jangan habis buat keluarganya saja, suami istri anak. Kasih sebagian untuk siapa? Orang tua. Jadi bukan dilihat dari apa? Jumlahnya, tapi bagaimana orang tua melihat dari anak itu dia sangat perhatian kepada orang tua. Itu sing ngelegakno ati. Leres napa mboten? Kama anna li walidika 'alaika haqqan, sebagaimana engkau memiliki kewajiban berbuat baik kepada orang tuamu. Ingat ya, sebagaimana engkau punya kewajiban berbuat baik kepada orang tuamu, kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Begitupun anakmu juga punya hak atas dirimu. Jadi kita ini kan, kita punya kewajiban enggak terhadap orang tua kita? Apa kewajibannya? Berbuat baik. Apa kewajibannya? Jangan mengecewakan hati dengan apanya? Jangan mengecewakan hatinya dengan fala taqul lahuma uff. Uff itu kan adna adhiyah. Dalam tafsir dikatakan kalimatu uffin adna adhiyah ala al-walid wal walidah. Kalimatu uff itu kalau bahasa Indonesianya gitu loh ya. Nah, ojo metu yo ewangono makmu di omah. Nah. Terus itu tadi terdengar oleh orang tua kita. Maka itu adalah adhiyah. Adhiyah itu gangguan terkecil orang anak terhadap orang tuanya. Itu pun oleh Al-Quran diharamkan. Maksudnya apa? Yang kecil saja haram, maka jangan sampai melakukan yang di atas itu. Sampai nyentak. Apa sih Bu? Nah, dan hati-hatinya apa? Mengecewakan orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar kepada Anda lewat anak-anak Anda. Ayo. Mengecewakan orang tua itu apa? Utang. Yang nanti masih ada kesempatan minta maaf. Cuma orang kita ini kan minta maaf itu kan kayak bukan ndak mau. Jerone apa? Mau direkam. Lah ini sudah rekaman, nanti potong di situ aja. Enak aja Ustadz suruh ngulangi. Loh ya Allah, baru di sini loh Ustadz diatur itu, Ustadz ulangi. Itu loh rekamannya, nanti Anda buka YouTube-nya menit keberapa, setelan di HP Anda. Saya rekaman gini. Baru dibikin status kan. Terus ditutup dulu-dulu kan, kapok sampean. Nah, jadi cari ilmu untuk nembak orang. Nah, ini ilmu bagus juga ini ya. Jadi cari ilmu bukan untuk diri sendiri tapi untuk apa? Untuk nembak orang. Nah. Jadi begini Bu. Maka hati-hati. Oleh sebab itu bukan kita tidak mau minta maaf. Orang kita itu hatinya paling lembut insya Allah. Apalagi orang-orang Jawa ini. Hatinya apa? Lembut. Tapi saking lembutnya akhirnya ngomong minta maaf itu kayak aduh sungkan aku wes gak usah katik ngomong wes tak ijoli aja dengan sesuatu kebaikan. Wes tak ijoli wes dengan apa? Wes pengenane aku nyentak, saiki aku tak lek ngomong tak iyani terus. Padahal itu sebenarnya permohonan apa? Maaf. Jadi ganti selama masih ada kesempatan. Nah, maka sebagaimana ayahmu memiliki hak atasmu, artinya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka, maka ingat anakmu juga punya hak atas dirimu. Baik sama orang tua, bagus, tapi jangan melupakan anak. Sebaliknya, baik kepada anak juga bagus, tapi jangan sampai menjadikan kita lupa kepada orang tua. Barakallahu fiik. Kemudian apa kandungan hadis ini, ibu-ibu sekalian?
Kandungannya adalah di antara hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapatkan pendidikan tentang perkara yang hukumnya wajib ain. Jadi ingat ibu-ibu ya, memahamkan kepada anak kita perkara-perkara yang hukumnya fardu ain itu kewajibannya orang tua. Salat, menjelaskan kepada anak kewajibannya siapa? Orang tua. Puasa, menjelaskan kepada anak kewajibannya siapa? Orang. Pokok perkara-perkara yang wajib, itu yang wajib menjelaskan kepada anak siapa? Orang tua. Karena ini anak panjenengan, yang bertanggung jawab adalah Anda sebagai orang tuanya. Maka sekolahan, guru, madrasah, ustadz, majelis taklim itu apa? Itu adalah sarana penunjang. Tidak menghilangkan kewajiban orang tua secara total. Faham enggak? Nah, maka itu salah satu yang menjadikan pendidikan kita kurang baik apa? Maaf ya, bukan tidak baik. Salah satu yang menjadikan pendidikan kita kurang baik itu apa? Karena orang tua itu tidak hadir dalam pendidikan anak. Wes sing penting aku wes bayar. Wong sekolahan bayari larang kok bapak ibu sik dikongkon ngulangi. Dianggapnya sama orang tua itu kewajibannya siapa? Sekolahan. Sehingga nanti kalau anaknya tidak ngerti apa-apa, orang tuanya protes. Ya apa sih? Sudah kelas 4 SD belum bisa baca Al-Quran. Kalau saya jadi gurunya ya orang tuanya yang tak marahin. Lawang di sekolahan berapa jam? Di rumah berapa jam? Iya kan? Nah maka hati-hati bu. Kewajiban memberitahukan mendidik perkara yang wajib kepada anak. Kewajibannya siapa? Kewajibannya siapa? Orang tua. Dan di antara haknya anak apa? Mendapatkan pendidikan tentang adab. Maka lihat hadis yang sebelumnya. Halaman 116. Dikatakan di sana wal adabu minal aba. Adab itu budi pekerti, sopan santun itu didapatkan dari seorang bapak. Diberikan kepada siapa? Anaknya. Nah maka kewajiban orang tua mendidik anaknya tentang perkara yang wajib ain. Wajib ain itu berarti perorangan wajib, bukan kifayah. Dan mendidiknya tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil. Misalkan panjenengan punya anak 3. Yang satu dikasih tanah, yang lainnya juga dikasih tanah. Yang satu diberi kendaraan, yang lain juga diberi kendaraan. Itu hukum awalnya begitu. Nah akan tetapi nanti seiring berjalannya waktu, terkadang ada keadaan-keadaan yang mendesak. Yang satu kenapa dibelikan motor, yang lain tidak? Loh, yang lain sudah bisa beli sendiri. Yang satu ini kerjanya jauh, uangnya belum cukup untuk beli sepeda. Nah maka itu dikomunikasikan biar tidak menjadi masalah. Faham ibu-ibu ya? Jadi kenapa dalam Al-Quran orang baik itu oleh Allah dikasih sebutan Al-Abrar? Karena mereka punya 2 ciri. Mereka baik kepada orang tuanya dan mereka baik kepada anaknya. Kepada orang tuanya baik, kepada anaknya juga baik. Dan begitu pula seterusnya. Maka orang yang tidak melakukan perkara itu tidak pantas dibilang menjadi al-abrar yang oleh Allah dijamin innal abrara lafi naim. Hidupnya tidak akan bahagia. Bab yang ke-53, man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dan ini berlaku buat suami istri loh. Hati-hati loh. Ini juga berlaku secara makna untuk siapa? Suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jangan nuntut anakmu berbakti kalau waktu dia kecil kamu tidak perhatian sama dia. Betul apa enggak? Hadisnya sama. Dulu kamu tidak menyayangi, maka sekarang ketika kamu tua kamu tidak disayangi. Suami istri, kamu tidak sayang sama istrimu, maka ketika istrimu tidak perhatian sama kamu, yaitu balasannya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan senantiasa sama dengan perbuatan, sesuai dengan amalan. Begitu pula kepada orang tua kita. Ketika kita tidak baik sama orang tua kita, ternyata anak-anak kita tidak baik kepada kita, yo ini
Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Faham adik-adik? Hah? Insya Allah ayo. Panjenengan kelahiran berapa sih? Saya 92. Oh kalau 2000 ya menang Anda ya. 2000 serius? Enggak percaya, saya kok kemakan omongan 2000. Saya 92, panjenengan berapa? Rata-rata kayaknya tahun 80 ke bawah semua ini. 79, 78, ada yang 65. Ada yang lahir tahun 45? Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan ini ingat, bukan yang namanya karma, bukan. Tapi apa? Ini adalah apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan amalan. Kalau dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang berbuat baik? In asa'tum falaha. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian baik, kebaikan akan kembali kepada siapa? Diri kalian sendiri. Tapi ketika kalian buruk, keburukannya akan mengenai siapa? Diri sendiri. Maka disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih. Kalau pelit, pelitnya untuk siapa? Nah, faham Bu ya? Nah, disebutkan di sini wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Beliau bersabda, barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah, arti awalnya hadis ini, kalau tidak menyayangi makhluknya Allah, baik itu manusia atau binatang atau bahkan tumbuhan, maka dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka dikatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Sayangi yang berada di bumi, maka yang berada di langit akan menyayangimu. Jadi ketika Anda merasa butuh disayangi oleh Allah, salah satu caranya bagaimana? Sayangi makhluk-makhluk Allah. Yang paling utama manusia, kemudian binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati. Maka tidak boleh ngerusak benda mati, itu tidak boleh. Nyoret tembok, kemudian waktu dengerin pengajian tangan yang geladik, karpet diorek-orek. Maka apa yang terjadi hadirin sekalian? Sampai benda mati ini Bu, tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak. Nah maka hati-hati Bu, ini tanggung jawab kita bersama. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi oleh Allah, dia tidak akan dikasihi. Orang yang tidak menyayangi oleh Allah, dia tidak akan disayangi. Maka artinya apa ibu-ibu sekalian? Kita perlu enggak kasih sayang Allah? Perlu enggak? Perlu kan? Bagaimana cara mancing kasih sayang Allah itu? Sayangi dulu sesama. Ada dua kisah yang panjenengan sering dengar dan dua kisah ini bertentangan. Yang satu ngasih minum anjing dengan selopnya sampai anjingnya tidak lagi kehausan. Dalam keadaan perempuan itu pekerjaannya tidak baik, oleh Allah diampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Sekedar menyayangi apa? Anjing. Yang satunya ngurungi kucing. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu hashishal ard. Tidak dikasih makan, tidak pula pintunya dibuka biar itu kucing bisa cari makan sendiri. Hatta matat, sampai kucingnya apa? Mati. Perempuan itu masuk mana? Dakhalatimra'atun an-nara fi hirratin. Ada satu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Nah, ini kan dua kisah yang berbeda.
tapi sama-sama dilakukan kepada binatang. Yang satu binatang najis mengantarkan masuk surga, yang satu kucing mengantarkan masuk neraka. Nah, gambaran mudahnya ibu-ibu sekalian, kenapa sama anjing saja bisa memasukkan ke surga? Karena Allah menghitung bukan anjingnya, Allah menghitung bukan tetesan air yang diberikannya, tapi Allah melihat ada kasih sayang di dalam hati, maka orang itu perlu dikasihi. Nah, kasih sayang itu yang menjadikan orang pantas masuk surga. Nah, kalau kucing seperti itu, anjing seperti itu, apalagi dengan manusia. Nah, maka yang baik sama manusia. Kandungan hadis ini nomor 1, anjuran untuk menyayangi semua makhluk, bahkan semut. Iya, semut kalau tidak mengganggu haram dibunuh. Maka kepada semua makhluk kita harus menyayangi. Yang meliputi orang mukmin, bahkan orang kafir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berperilaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tanah negeri kalian. Itu sama Allah kita disuruh baik sama mereka. Selama mereka tidak ganggu memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita. Maka sama orang non-Islam yang tetap juga bantuin, yang kalau kita ada sakit dia juga jenguk, itu harus berbuat baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk apa? Menyayangi semua makhluk yang meliputi mukmin, kafir ataupun tumbuhan atau benda mati. Yang kedua, yang dimaksud rahmat Allah di sini, yang dimaksud rahmat atau mengasihi di sini adalah apa? Memberi makan, memberi minum, meringankan beban dan tidak berlebihan ketika memukul. Itu kalau binatang. Kalau binatang ketika mukul untuk mengarahkan binatang itu tidak boleh sampai berlebihan. Dan untuk binatang saja Bu, itu Rasul melarang memukul area kepalanya. Dan ini yang sempat kami lihat di sebagian teman-teman yang melatih kuda. Mereka melatih kuda, mereka berkuda, mereka merawat kuda itu karena alasan sunnah. Karena alasan apa? Sunnah. Nah, tapi ketika melatih caranya tidak sunnah. Itu bagian bawah matanya itu sebelum mulut ini dikeplak. Pok. Itu katanya salah satu tempat yang paling cepat bikin kuda tunduk, bikin kuda takut. Nah, tapi kan tidak boleh. Tapi kuda itu kan sebagian ada yang dicap kan, di bagian paha belakangnya itu ya. Itu kan dicap. Supaya ada ciri khas milik siapa gitu kan. Biasa ada NY, ada pokok inisial gitu lah, kayak di stempel ya. Nah, itu pun tidak boleh di area kepala, tidak boleh, leher ke atas tidak boleh. Nah, maka menyayangi di sini, rahmat kepada makhluk Allah di sini, maksudnya apa? Nomor 1, memberi makan. Apalagi yang diberi makan manusia Bu. Jadi uang panjenengan yang panjenengan sumbangkan ke Palestina itu sekarang, yang oleh warga sana nanti dijadikan bahan makanan mereka, bahkan yang disebutkan Ibu Tia tadi tentang Ustadz guru teman kami Ustadz Nidhol Masyhud, yang itu dikirimnya langsung ke pabrik roti Bu. Jadi Anda kirim sekarang, transfer ke beliau transfer ke pabrik roti, nanti beliau punya orang-orang yang akan menyerahkan langsung ke kamp-kamp pengungsian itu. Ini ngasih minum anjing masuk surga. Apalagi ngasih makan orang muslim dalam keadaan teraniaya. Insya Allah surga tanpa hisab panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya adalah memberi makan, memberi minum. Kemudian apa? Meringankan beban bawaan. Paham gak maksudnya? Maka di sini apa? Tidak berlebihan ketika memukul. Yang ketiga, apa yang kita ambil dari hadis tadi? Orang yang tidak menyayangi orang lain, sebagaimana yang telah disebutkan, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keras hati, Bu, keras hati itu kan orangnya apa? Akas. Akas itu apa bahasa keras hati itu ya? Pokok gak gampang tersentuh ya. Itu ciri orang yang memang dari awal oleh Allah dia tidak dirahmati. Sehingga rahmatnya Allah itu tidak masuk ke dalam hatinya, akhirnya tidak ngefek, tidak memunculkan kasih sayang. Kenapa? Karena hatinya dia sudah keras. Contohnya apa? Seorang laki-laki di zaman Rasulullah ketika melihat Rasulullah mencium cucunya, laki-laki itu mengatakan, annali asyaratu abna. Saya punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum. Satu pun tidak pernah saya cium. Punya 10 anak, jangankan 10-10-nya, satu saja tidak pernah saya cium. Apa Rasulullah sabdakan? Ya saya tidak tahu. Kalau memang Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Berarti kerasnya hati itu ciri orang yang hatinya keras tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Karena kalau rahmat itu didapatkan olehnya, maka pasti rahmatnya Allah itu apa? Akan menular. Dia akan menjadi orang yang penuh kasih sayang. Orang sekitarnya pun apa? Merasa betul-betul disayangi. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-96. An Jabir ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Tidak akan dirahmati oleh Allah orang yang tidak menyayangi manusia. Hati-hati. Termasuk tidak akan dirahmati Allah yang tidak menyayangi manusia, itu makna yang paling pas, hatta yang paling penting di sini manusia terdekatnya dia. Tidak akan dirahmati Allah yang tidak menyayangi orang tuanya. Tidak akan dirahmati oleh Allah yang tidak menyayangi saudara kandungnya. Tidak akan dirahmati oleh Allah yang tidak menyayangi anak-anaknya. Tidak akan dirahmati oleh Allah mereka yang tidak menyayangi pasangan halalnya. Kenapa halal? Karena sekarang banyak pasangan tidak halal. Iya benda. Tidak akan dirahmati oleh Allah yang tidak menyayangi kerabat-kerabat dekatnya, baru kemudian artinya apa? Yang paling dekat, yang paling utama. Faham? Nah jadi bagaimana berharap rahmatnya Allah sementara orang tuanya diterlantarkan sama orang tuanya yang beneh, Bu. Yang beneh. Beneh itu apa? Yang baik, yang penyayang, yang perhatian. Sama pasangannya yang perhatian, ngomong diatur, jangan sakarepe dhewe. Sama anak-anak yang baik, jangan gampang-gampang bentak, kesian anak kita. Mereka itu waktu kecil bukan ngerti apa-apa. Pikirannya mereka apa? Seneng, main, bahagia. Nanti mereka dapat waktunya, ada waktunya mereka mulai dapat tanggung jawab, ada waktunya mereka mulai perlu kerja keras. Ada waktu mereka kecil, Bu, itu biar seneng dulu mereka. Ojo kakean, kaget. Efeknya efek kejut memang ini, jaga ngantuan panjenengan dia. Nah, maka sayangi mereka. Loh, kalau sama anak saja tidak bisa nyayangi, terus kita mau sayang sama siapa? Maka ibu-ibu sekalian, ingat, tidak pantas dirahmati oleh Allah. Rahmat itu apa sih, Bu? Yang bikin hidup panjenengan tenang, yang bikin hidup panjenengan bahagia. Dengan rahmat Allah semua keadaan itu mau lapang ataupun sempit iso nerimo opo onoe. Menjadikan orang senantiasa ikhlas, senantiasa ridho, senantiasa mampu bersabar. Kenapa? Karena sama Allah sudah dirahmati. Nah sementara tidak akan dapat rahmat tadi kalau panjenengan tidak menyayangi sesama. Dan yang paling wajib disayangi siapa? Orang terdekat. Suami Anda, istri, anak-anak, orang tua, mertua, siapa lagi? Paman, kakek, nenek, bibi, itu kan orang-orang terdekat yang wajib disayangi. Nah maka kandungan hadis ini ada dua. Rahmat dari makhluk adalah kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan rahmat dari Allah adalah keridhaan. Sekarang ini, tidak akan dirahmati orang yang tidak merahmati. Berarti ada dua rahmat kan? Rahmatnya manusia, menyayangi sesama, dan rahmatnya Allah. Nah sekarang rahmat manusia itu apa?
rahmat dari manusia artinya adalah bentuk kasih sayang dan kelemah lembutan. Yang lembut sama orang, yang baik sama orang. Ojo gerasak gerusuk, gampang nyentak. Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu kan dapat salam dari malaikat Jibril. Terus ada berita gembira dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Apa berita gembiranya? Wa basyirha bi baitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab. Berikan berita gembira untuk Khadijah dengan satu istana di surga min qasabin, terbuat dari berlian. La sakhabun fiha wala nasab. Yang di dalamnya tidak ada kebisingan. Tidak ada apa? Kebisingan. Ini ada makna, Bu. Berarti rumah tangga itu akan nyaman kalau tidak ada kebisingan. Tidak ada teriak-teriakan. Apa sih kok harus manggil istri itu dengan Rinio Dilu, woi, cepetan, kopi. Loh, apa yang menghalangi Anda untuk jalan sebentar ke sana? Ngomong yang pelan, Dek, gawe ning. Panjenengan lebih seneng mana? Diteriakin, woi, ndok, gendok, kopi. Panjenengan diteriakin begitu atau didatengin, Dek, gawe ning kopi. Ngomongnya pelan. Lebih seneng yang mana? Ya gak usah ditakoni, jelas ya kan? Nah, sementara sebaliknya, ketika di rumah itu terbiasa dengan teriakan, tahu enggak salah satu dampaknya apa? Anak-anak akan terbiasa dengan itu. Sehingga anak-anak itu satu dengan yang lainnya, itu akan teriak-teriakan. Kenapa? Karena memang orang tuanya sudah kehilangan kasih sayang. Neriakin istrinya, neriakin suaminya, neriakin anak-anaknya. Bahkan maaf ya, mungkin neriakin pembantunya. Kenapa sih kalau pembantu harus diteriakin, kenapa? Kan datang lebih baik, Mbak. Damelaken mingge bapake nedimi. Kan enak aja. Nah, maka bentuk rahmat dari manusia itu bentuknya apa? Kelembutan. Sedangkan rahmat dari Allah, apa? Allah ridho. Kalau Allah ridho semuanya bagaimana? Enak. Idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Kalau Allah sudah ridho sama panjenengan, Bu, semuanya Allah tundukkan buat panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kandungan yang kedua, orang yang tidak menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, maka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa keridhoannya. Paham nggih? Hadis yang ketiga. An Jarir ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Faham nggih? Pengertiannya sama. Hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Faqala lahu rajulun minhum, ya Rasulullah, atuqabbiluna as-sibyan? Fawallahi ma nuqabbiluhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a min qalbika ar-rahmata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada sekelompok orang Arab Badui. Nah, paham ya, Arab Badui itu orang Arab yang tinggalnya di mana? Di pedalaman. Sekelompok Arab Badui tadi mendatangi Rasulullah, kemudian salah seorang dari mereka berkata, ketika melihat Rasulullah mencium Al-Hasan wal Husain, diciumin cucunya tadi. Dan untuk kita kan nyiumin anak kecil kan itu perkara biasa ya. Untuk orang Arab Badui itu, apa sih kok arek cilik diciumi, itu mereka aneh. Maka orang Arab Badui tadi ketika melihat Rasulullah mencium Al-Hasan wal Husain, maka dia merasa yatagharrab, merasa aneh. Loh, kok Nabi yang harus dikesankan perkasa, lah kok nyiumin anak kecil? Maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak kecil? Maka Rasulullah diam. Orang Badui itu melanjutkan, fa wallahi, maka demi Allah, kami tidak mencium anak kecil. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, terus kata Rasulullah, apakah aku memiliki kuasa
jika Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Jadi artinya kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hatimu, maka saya tidak akan bisa memprotes kamu. Kenapa? Kamu tidak nyium anak kecil, itu kesalahan. Tapi mana mungkin saya bisa memperbaiki itu? Mana mungkin saya punya kekuasaan untuk memperbaiki dirimu yang kalau memang sebab awalnya apa? Allah telah mencabut rahmatnya dari dalam hatimu. Berarti salah satu dampak orang kalau hatinya tidak dirahmati Allah itu dampaknya apa? Mesti keras hati. Orangnya mesti apa? Keras hati. Termasuk kepada anak kecil sehingga dia apa? Tidak bisa menciumi anak kecil. Hadis yang terakhir, wa an Abi Uthman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan. فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فنزعها فزعم عمر أو قال عمر إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم. Jadi Uthman ibnu Affan bercerita, ini pernah saya ceritakan bulan lalu, ingat gak? Jadi Umar itu ngambil seorang pegawai. Maka pegawai itu, pejabatnya Umar tadi, itu cerita sama Umar, saya ini punya anak sekian dan sekian. Diceritani, saya punya anak sekian. Terus calon pegawai itu ngomong, calon pejabat ini ngomong, dan saya tidak mencium seorang pun dari anak saya. Maksudnya dia bangga. Karena kan Umar itu kesannya apa? Tegas, pemberani, orangnya garang, keras gitu kan. Sehingga dia ingin memamerkan kehebatannya dia. Ketika diangkat jadi pejabat, dia tunjukkan itu sama Umar. Supaya Umar semakin yakin. Dibilang, Umar, saya ini punya anak sekian dan sekian. Tidak satu pun pernah saya cium. Terus apa kata Umar? Maka faza'ama Umaru au qala Umaru. Maka Umar mengatakan kepada orang itu, Allah tidak menyayangi seorang hamba kecuali yang paling berbakti dari mereka. Kalimat berbakti di sini bahasanya apa? Abarra, dari kata abror tadi. Abror tadi apa? Baik sama anak, baik sama orang tua. Berarti kalau kamu tidak baik sama anakmu, kamu tidak termasuk abar, kamu tidak termasuk abror, kamu tidak layak jadi pejabat. Sama Umar diganti. Hanya gara-gara tidak pernah nyium apa? Anaknya. Nah maka itu penting, Bu. Kenapa penting? Karena kita butuh rahmatnya Allah supaya hati kita lembut. Dengan cara apa? Berbuat baik, lemah lembut kepada sesama. Nah sekarang penutup sebelum nanti kita pindah ke bab berikutnya, yaitu bab tetangga. Ini paling seru ini. Karena memang kadang-kadang, Bu, ujian itu datang dari terdekat. Iya enggak? Kadang-kadang wis api tonggone sing ganggu. Ada apa enggak? Rahmat itu terbagi 100 bagian. Akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Yang 99 oleh Allah masih ditahan. Belum diturunkan. Masih ditahan sama Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Di muka bumi ini oleh Allah baru dikasih berapa? 1 bagian. Tapi dengan yang 1 bagian itu, Bu, panjenengan bisa menyayangi anak-anak, bisa sayang sama suami, bisa sayang sama orang tua, bisa sayang kepada binatang peliharaan. Itu baru 1 rahmat bagian yang Allah turunkan di bumi. Yang 99 Allah akan bagi di mana kelak? Di surga. Maka ya pantas kalau dunia dibanding surga ya tidak ada bandingnya sama sekali. Maka pantas ketika Nabi Muhammad itu menceritakan tentang surga, apa kata Nabi Muhammad? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu, Bu, tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah terdengar oleh telinga, dan sedikit pun tidak pernah terbersit di dalam hati. Maka kalau Anda mikir, lah kok bojoku oleh bidadari 70, langgilire ya opo? Itu berarti bukan surga itu sudah. Pokoknya sempat kepikiran jero niati, ya bukan itu surga. Kenapa? Tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Ya pantas Bu. Kenapa pantas? Loh, rahmatnya Allah yang 100 tadi, itu masih Allah simpen 99-nya. Yang diturunkan ke dunia baru berapa? 1. Yang 1 itu panjenengan bisa ngelihat gunung dengan begitu indahnya, bisa ngelihat pantai dengan begitu keindahannya, bisa ngelihat pemandangan indah, bisa makan enak, bisa sayang sama anak. Ketika seorang ibu anaknya malam-malam nangis minta minum, ibunya rela, itu rahmat baru 1. Didom wong sak donya semuanya bisa baik. Lah apalagi nanti yang Allah simpan 99 yang bakal Allah bagi di syurga. Nah, yang dengan 1 rahmat itu, famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu, yang dengan 1 rahmat yang baru Allah turunkan di dunia ini, itu itu hamba Allah di dunia bisa saling menyayangi. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai-sampai kuda itu Bu, kalau ngelewatin anaknya itu kakinya diangkat, khawatir nanti kakinya menyakiti anaknya. Dalam riwayat yang lain, sampai binatang buas itu tidak akan memakan anaknya, hanya gara-gara 1 rahmat yang Allah turunkan di dunia. Nah, kandungan hadis ini adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin serta rasa senang yang diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena yang dikasihkan untuk kita di dunia baru 1 bagian. Nanti yang akan kita dapatkan di surga itu jangkep. Adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar atas rahmat Allah. Jadi ingat loh Bu, jangan pernah putus asa. Kenapa? Nanti rahmat yang akan Allah berikan kepada panjenengan di surga itu rahmat yang sangat luar biasa. Yang ketiga, itu bukan 5 ya, Anda coret itu. Anda ganti 3. Rahmat merupakan salah satu sifat agungnya Allah. Sifat ini ditetapkan di dalam kitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Itu yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.